biasa dalam Tuhan kan? Kalau Kak Bita tanya gimana kabarmu hari ini, kalian jawab luar biasa karena Yesusku dahsyat, dahsyat, luar biasa. Siap kan? Yuk, gimana kabarmu hari ini? Luar biasa karena Yesusku dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yeay. Wah, adik-adik semua udah banget berdiri kan? Semangat sekali ya Kak adik-adik yang di rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk hari yang baru ini, untuk nafas kehidupan, serta semangat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya memberkati kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Biarlah setiap pujian kami boleh Engkau terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang semua tetap bangkit berdiri ya. Kita tahu bahwa kasih setia Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik untuk kita semua. Yuk semangat muji nama Tuhan. Kita mau pujikan bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Semangat ya, ajak mama, papa, adik, kakak, semua boleh diajak. Yuk kita muji nama Tuhan bersama. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, coba dengarkan. Tuhan memanggil nama kakak, Tuhan juga memanggil namamu. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 Nah adik-adik, dari pujian tadi dengar dia panggil nama saya. Yang memanggil siapa? Ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau kamu yang ada di rumah itu menjadi sahabatnya. Kita mau pujikan Yesus sahabatku, dia yang sudah mati untuk kita sahabat-sahabatnya. Yesus sahabatku,
tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mau menyertai dari pujian-pujian yang sudah kami naikkan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu boleh menjadi benih yang subur, boleh tumbuh dengan subur di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Harapannya kalian semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Nah, pada pagi hari ini Bu Wi akan menceritakan, ini merupakan satu kesimpulan dari kisah Musa. Ya, minggu yang beberapa yang lalu itu kita sudah mendengarkan cerita tentang Musa. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan cerita Musa tentang hamba yang setia, gitu ya, hamba yang setia. Ini adalah akhir hidup Musa. Ada banyak hal kenapa Musa disebut sebagai hamba yang setia. Kalau kita lihat awal dari perjalanan hidup Musa, dia adalah seorang tokoh yang telah diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin daripada bangsa Israel. Anak-anak ingat cerita itu ya. Pada saat dia ada di Mesir, terus dia lari ke Midian. Pada saat di Midian, terus dia dipanggil lagi oleh Tuhan untuk kembali ke tanah Mesir, untuk dijadikan seorang pemimpin. Nah, itu berkat pertama yang diterima oleh Musa. Berkat yang kedua, Musa juga diberikan wewenang untuk memberitakan 10 perintah Allah. Kalau anak-anak bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, di situ ada 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain, seperti itu ya. Sampai bagian yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Ini wewenang yang telah Tuhan berikan kepada Musa. Berkat yang ketiga yaitu pada saat Musa pertama kali dipanggil menjadi seorang pemimpin, Tuhan menganugerahkan sebuah tongkat, di mana tongkat itu bisa diubah menjadi ular. Anak-anak ingat itu ya, pada saat petenung-petenung atau peramal-peramal yang ada di Mesir itu, tongkatnya itu memang bisa, waktu dilempar gitu, tongkatnya itu bisa menjadi ular. Tetapi luar biasa tongkat yang Tuhan berikan kepada Musa, tongkatnya Musa pada saat dilempar, ular yang tongkat itu bisa menelan ular-ular milik daripada orang Mesir. Nah, bagian yang keempat, ini kebetulan Bu Wi juga yang bercerita, yaitu pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terus dia membelah Laut Tiberau. Itu adalah berkat yang keempat ya. Dia angkat saja tongkat itu, maka Laut Tiberau itu menjadi terbelah dan bangsa Israel begitu saja dia bisa berjalan. Dan bagian yang kelima, Musa menerima 10 perintah Allah. Menerima 10 perintah Allah. Bahkan 10 perintah Allah ini yang langsung diterima oleh Musa dari Allah sendiri melalui 2 loh batu gitu ya. Kalau anak-anak ingat cerita itu, Musa dibawa ke sebuah gunung, selama 40 hari dia ada tinggal di sana, terus Tuhan anugerahkan 2 loh batu itu dengan 10 perintah yang ada. Dan selanjutnya berkat yang ke-6 menggiring bangsa Israel mendekati tanah perjanjian. Jadi Musa ini membawa orang Israel yang ada di Mesir, kira-kira 6 juta lebih anak-anak, dibawa oleh Musa untuk memasuki tanah perjanjian. Dan bagian yang ke-7 adalah kematian daripada Musa. Dan di pagi hari ini anak-anak kita akan mendengarkan mengapa Musa menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dari 7 hal yang disebutkan oleh Bu Wi tadi ya. Kenapa?
Yang pertama, Musa itu orangnya tidak pernah mengeluh. Anak-anak, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah membantah. Setiap kali dia disuruh oleh Tuhan, dia langsung lakukan itu. Dia langsung lakukan itu. Musa, kamu sekarang pergi ketemu Raja Fir'aun. Memang pada awalnya Musa itu merasa takut ya. Dia merasa takut, Tuhan, aku ini nggak pinter ngomong, kakakku aja yang engkau utus. Tetapi dia tetap melakukan karena dia percaya bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Nah, bagian yang kedua, kenapa Musa menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan? Karena dia adalah orang yang selalu taat. Dia orang yang selalu dekat hidup kepada Tuhan. Dia orang yang suka berdoa. Kalau anak-anak ingat, pada saat bangsa Israel ini jalan di padang gurun, pada saat dia berteriak, Musa, kami haus. Apa anak-anak yang dilakukan oleh Musa? Musa datang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, tongkatmu itu kamu angkat, kamu taruh itu di batu itu. Maka keluarlah air sehingga bangsa Israel pun bisa minum. Bahkan pada saat bangsa Israel ini lapar, dia minta daging. Musa juga berdoa kepada Tuhan. Dan sampai pada akhirnya Tuhan kirimkan burung puyuh sehingga bangsa Israel bisa makan daging itu. Ada banyak hal yang telah Tuhan lakukan kepada Musa, sehingga Musa dikatakan sebagai hamba yang setia. Sampai pada akhirnya anak-anak, pada saat usia 120 tahun, Musa ini dibawa oleh Tuhan. Musa, kamu dari Moab itu anak-anak ya, dia dibawa oleh Tuhan untuk naik ke gunung Nebo. Di Nebo inilah Tuhan tunjukkan tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Hanya saja Musa memang tidak diizinkan gitu ya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan cuma tunjukkan saja. Musa itu lo lihatin. Itu adalah tanah perjanjian yang akan dimasuki oleh anak cucumu, orang-orang Israel. Nah, setelah itu anak-anak, setelah Musa sampai di bukit itu, setelah itu ditunjukkan, Musa tidak kembali lagi. Dan orang Israel mungkin pada saat itu berusaha mencari di mana Musa ini berada, tetapi Musa pun tidak ada di situ. Juga sampai sekarang orang tidak menemukan kubur daripada Musa. Pada usia 120 tahun. Setelah itu apa yang dilakukan oleh orang Israel? Selama 30 hari mereka meratap, mereka menangisi kematian Musa di situ. Kita tidak tahu Musa ada di mana, tetapi yang pasti karena dia adalah seorang hamba yang setia, hamba yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan mungkin dia langsung angkat Musa seperti itu. Tetapi tidak diceritakan di dalam Alkitab. Hanya saja kalau nanti anak-anak baca kitab Ulangan ya, kitab Ulangan kitab Ulangan pasal yang ke bagian yang terakhir ya, kitab Ulangan pasal yang ke-34 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu cerita tentang kematian Musa ya, tentang kematian Musa. Jadi Musa di Moab terus dibawa ke dataran Nebo untuk ditunjukkan. Setelah itu Musa meninggal, tidak diketahui kuburnya sampai sekarang. Nah, cerita ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kalau anak-anak mau diberkati oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan seperti 7 hal menjadi pemimpin bangsa, diberikan 10 perintah untuk orang Mesir mendapatkan 1 kutukan itu ya, 10 itu. Semuanya itu Musa bisa alami karena dia adalah hamba yang setia. Dia adalah hamba yang taat. Dia suka berdoa, dia suka hidup dekat kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang bisa anak-anak lakukan? Anak-anak di rumah pasti punya Alkitab.
punya Alkitab ini. Mari Alkitab yang kita punya ini kita baca, anak-anak. Kita baca supaya kita tidak hanya dengar dari kata orang saja, tetapi anak-anak bisa mempelajari Alkitab ini dengan baik, dan Allah Roh Kudus akan menolong kita untuk memberitahukannya, untuk mengartikannya, sehingga anak-anak tidak hanya menjadi anak yang pandai, tetapi dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Dan selanjutnya suka berdoa. Nah, tugas daripada anak-anak nanti di rumah, nanti anak-anak akan membuat loh batu ya, 2 loh batu. Nanti anak-anak akan mengambil itu kertas asturo, nanti di dalam tugas itu akan ditunjukkan oleh kakak-kakak untuk membuat loh batu itu. Anak-anak bisa tulis sebelah sini itu nama teman-teman, sebelah kiri itu nama teman, yang sebelah kanan itu pokok doa mereka. Misalnya saya kelas Paulus, teman saya namanya Hizkia, pokok doanya Hizkia apa? Anak-anak tulis, ada di sebelah kanan. Niko, pokok doanya apa? Nanti anak-anak tulis di sebelah kanan juga. Nah, itu tugasnya. Dan bagian yang terakhir adalah kita akan menghafalkan ayat emas kita yang terambil dari Yosua pasal yang ke-14, Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Karena cukup panjang, saya akan bacakan ini. Yosua pasal 14 ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini adalah kunci yang luar biasa. Kalau kita ini taat, kalau kita ini dengar-dengaran akan Tuhan, atau taat kepada orang tua, maka janjinya Tuhan ini, kalau ini janji ini sesungguhnya diberikan Musa kepada Yosua. Yosua, setiap tanah yang kamu injak, berarti diinjak itu akan menjadi milikmu. Dikatakan seperti itu. Anak-anak, mungkin saat ini enggak tanah yang kalian injak akan menjadi milikmu, tetapi setiap kita yang taat kepada Allah, maka doa-doa kita tidak hanya didengar oleh Allah, tetapi doa-doa kita juga dijawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya, sehingga anak-anak boleh disukakan. Jadilah hamba yang taat, hamba yang setia seperti Musa. Amin. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, mengucapkan syukur karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang bulan-bulan yang lalu. Kami boleh belajar tentang Musa, di mana dia menjadi seorang yang sungguh taat dan setia kepada Engkau, sehingga ada banyak berkat yang telah Tuhan anugerahkan buat kehidupan Musa. Begitu juga dengan kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi hamba yang setia, hamba yang taat, sehingga kami boleh suka berdoa, kami suka berkomunikasi dengan Tuhan, kami suka membaca firman Tuhan, kami boleh mengasihi teman-teman, mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, sehingga Tuhan Yesus, kami boleh menjadi anak-anak yang terberkati dan menjadi berkat. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak meskipun dia tidak bersama dengan kami berhadapan muka dengan muka, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang dia dengar setiap hari Minggu, bahkan di rumah belajar bersama dengan orang tua, itu boleh semakin menguatkan iman percaya anak-anak kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Setiap persoalan pergumulan daripada anak-anak dalam belajar, kiranya Tuhan akan menolong, menganugerahkan hikmat, marifat, kepandaian, ingatan yang setia buat mereka, sehingga mereka boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati gereja kami dengan segala persoalan pergumulan, bahkan bangsa negara kami untuk menyelesaikan pandemi yang ada, juga
Kiranya Tuhan yang akan mengaruniakan hikmat-Mu sehingga bangsa kami boleh Engkau pulihkan, bangsa kami boleh mendapatkan kasih dan setia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang ada di tengah kami, sehingga Engkau juga yang akan memberkati kami dengan segala berkat yang berkelimpahan yang datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus yang telah menebus kami, bahkan persekutuan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, bahkan menjadi penolong atas kehidupan kami dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang kita akan membuat aktivitas, yaitu aktivitas dua loh batu. Kita akan membuat dua loh batu yang berisi nama teman kalian dan juga pokok doa dari teman kalian. Yang pertama-tama kalian harus siapkan adalah kertas. Kertasnya bebas ya, warna dan jenisnya terserah kalian yang ada aja di rumah. Lalu gunting dan juga spidol. Nah, ini pertama-tama kalian harus melipat kertasnya jadi dua seperti ini. Ini ya. Lalu kalian rapikan ujung-ujungnya menggunakan gunting. Ini ya, dibuat tumpul gini. Yang di ujung sebelah sini juga tumpul. Sini juga. Keempat sudutnya harus tumpul gini ya. Lalu aku dibuka jadi kayak gini. Yang di depan kalian tulis dua loh batu, dua loh batu, dua loh batu. Lalu dibuka, di sini kalian tulis nama teman. Kalian hubungi teman kalian ya, yang satu kelas. Siapa? Kamu tulis di sini. Siapa nama temanmu? Lalu yang di sebelah kanan, kamu tulis pokok doa. Nah, pokok doa dari teman-temanmu apa saja? Kamu tanya ke teman-temanmu, lalu kamu tulis di sini. Dan tugas kalian adalah mendoakan mereka. Nanti kalau sudah kalian tulis semua nama teman kalian, pokok doa, kalian buat kertas seperti ini. Kalian hias di pinggir-pinggirnya sini ya. Boleh dihias-hias gitu, boleh diwarna juga, sekreatif kalian. Lalu nanti kalian kirim fotonya bersama dengan foto kalian yang sedang memegang kertas ini, dikirim ke guru kelas masing-masing dan nantikan hadiahnya minggu depan. Selamat berkarya.